Salam untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial. Tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Karena ini merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer ke depan. Disampaikan info terbarunya bahwa DPR RI tetap harapkan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN mengatur masa kerja honorer jadi afirmasi pengangkatan P3K. Ini sangat-sangat membuat para honorer semangat. DPR RI berharap agar peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN atur masa kerja honorer jadi afirmasi pengangkatan P3K. Nah, tentunya apa yang disampaikan ini yang berubah harapan dari DPR RI, yaitu kiranya masa kerja para honorer itu diatur sebagai afirmasi. Dalam arti masa kerja yang selama ini sudah ditunaikan, diberi afirmasi sehingga bisa diangkat menjadi P3K 2024. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. DPR RI tetap pada pendirian bahwa masa kerja honorer di atas 5 tahun mendapatkan afirmasi dalam pengangkatan menjadi P3K. Ini adalah komitmen dari DPR RI. Jadi katanya tetap pada pendirian. Sehingga DPR RI berharap kepada Men 4 RB bahwa dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN memprioritaskan honorer berdasarkan dengan masa kerja untuk diangkat P3K. Bahkan Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyebutkan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan kesepakatan bersama dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi, kalau sudah kesepakatan antara pemerintah dengan Menpan RB, berarti ini benar-benar sukacita penuh bagi Bapak Ibu honorer di tahun 2024. Pengangkatan honorer menjadi P3K masih menjadi perdebatan bersama dengan Menpan RB bahkan setelah rapat panjang yang telah berlangsung. Sejak awal DPR RI konsisten untuk memberikan afirmasi terhadap honorer yang telah mengabdikan diri untuk diangkat menjadi P3K. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pembelaan honorer dari DPR RI yang benar-benar konsisten untuk memberikan afirmasi terhadap honorer yang telah memiliki pengabdian lama. Sehingga berdasarkan rapat disepakati bahwa honorer dengan masa kerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K. Bahkan DPR RI mencanangkan bahwa pengangkatan honorer tersebut sebaiknya dilakukan tanpa syarat. Nah, tentunya kalau ini dilakukan tanpa syarat Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu honorer diangkat langsung tanpa seleksi tes atau tanpa melalui tahapan tes. Itulah maksud dari apa yang disampaikan oleh DPR RI terkait dengan pengangkatan honorer sebaiknya dilakukan tanpa syarat dimaksud. Akan tetapi mengingat banyaknya mafia honorer, memang pemerintah memerlukan sistem verifikasi yang ketat. Sehingga sistem verifikasi ini akan menunjukkan bahwa benar
honorer tersebut telah bekerja di instansi selama 5 tahun tanpa putus atau sudah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus berturut-turut 5 tahun. Hal ini dilakukan Joni Mat Girsang bukan tanpa adanya alasan. Tentunya ada dasarnya Bapak Ibu. Sehingga ngotot sekali dengan mempertahankan para honorer yang masa kerja minimal 5 tahun diangkat jadi ASN P3K tanpa syarat di tahun 2024. Hanya saja mengingat penumpukan honorer yang kian lama, kian menumpuk, maka diharapkan selesai setelah pengangkatan P3K dilakukan. Bahkan berdasarkan dengan laporan dari 2,3 juta tenaga honorer yang terdata saja belum dapat dipastikan valid. Oleh karena saat bertemu dengan honorer, ada banyak di lapangan yang ternyata belum ikut pendataan walaupun telah mengabdi lama. Sebagaimana disampaikan, ada yang 10 sampai 20 tahun sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Sehingga inilah yang menjadi perhatian khusus dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Ibu, tentunya kita tahu bahwa sebagaimana banyak informasi beredar bahwa DPR RI tetap komitmen terkait dengan nasib honorer. DPR RI benar-benar membela nasib honorer. Dan hal tersebut terwujud dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah resmi 3 Oktober yang lalu dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi secara sah dan resmi pada tanggal 31 Oktober juga bulan yang lalu. Nah, terkait dengan hal itu Bapak Ibu, berarti para honorer wajar benar-benar gembira menyambut nasib baiknya di tahun 2024 dengan pengangkatan menjadi ASN P3K tanpa tes. Atau sebagaimana informasi terakhir ini bahwa disampaikan kiranya para honorer yang sudah mengabdi minimal 5 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah pusat maupun daerah diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Nah, tentunya kalau tanpa syarat Bapak Ibu berarti ini tidak ribet ya pengangkatan honorer pada tahun 2024 tahun depan. Namun ingat satu hal bahwa terkait dengan informasi ini Bapak Ibu mohon bersabar menunggu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang diharapkan oleh DPR RI bahwa di dalam Undang-Undang ASN itu masa kerja 5 tahun diberi afirmasi dalam arti diangkat menjadi ASN P3K tanpa syarat atau tanpa seleksi tes. Demikian informasinya. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Terima kasih.